Ya, kali ini kita akan mencoba untuk memperbaiki kode kedipan 52 yang berarti kerusakan pada bagian CKP sensornya. Ini untuk motor Vario 110 LED atau 110 yang baru. Kita akan coba cek dulu dengan menggunakan scanner diagnostic tool. Ini kita coba untuk cek tentang kerusakannya. Oh iya, ternyata kerusakannya ada pada bagian CKP sensor, sama juga dengan kode kedipan yang ada di motor tersebut. Ini juga CKP sensor yang bermasalah. Oke, nanti kita akan buka. Kita sudah ketahui. Nah, kita akan buka bagian alternatornya atau bagian spoolnya, yang dimana tempat ini untuk menempati sensor CKP. Ya, kita lepas bagian tutupnya, kemudian kita lepas juga bagian kipas yang nempel pada magnet, kemudian kita lepas juga mur pengikat magnetnya dari crankshaft menggunakan impact. Ya, sudah terlepas. Kita juga akan bongkar menggunakan tracker untuk melepas magnet ini. Ya, kita mulai coba untuk membuka bagian magnetnya. Ya, sudah kita lepas magnetnya, tinggal kita lepas bagian spool atau alternatornya, dimana sensor tersebut nempel juga. Ini memiliki 4 hole pada motor Vario 110 ini. Kita lepas pengikat sensornya dari spool. Nanti kita lepas, kemudian kita cek atau ukur dengan alat ukur yang sudah kita buat dan juga menggunakan avometer digital dengan tegangan nanti kira-kira kurang dari 3 voltnya atau perkiraan 2,5 volt. Dengan tegangan segitu kita ukur apakah lampunya menyala semua untuk pengecekan. Ya, ini kita akan coba cek menggunakan avometer dan juga alat ukur potensioner. Kita naikkan dulu voltasenya, kita turunkan menjadi 2,5 volt, plus minus 2,5 volt. Ternyata ketika dikasih tegangan ada yang redup satu, lampu LED-nya itu ada yang redup satu ketika dikasih tegangan kecil, dan ketika dikasih tegangan rendah dia mati. Tegangan tinggi dia mati. Dengan voltase di bawah dari 5 volt ada yang mati satu, tapi ketika dikasih tegangan 2,5 volt dia redup. Artinya ini tidak stabil, makanya motor ini kadang-kadang ketika perjalanan mengalami mati mendadak. Ya, kita akan coba buka alat gantinya yang sudah tiba, baru dikirim. Ini melalui COD. Kita buka alat gantinya, nanti kita juga akan ukur. Nanti kita akan ukur ke 45.
Sebelum kita pasang, kita ukur dulu, dibandingkan dengan tadi yang sudah rusak atau mengalami problem. Kita ukur lagi, kita colokkan dengan 3 hole, 3 kabel warna putih, loreng biru sama putih loreng. Ini untuk sensor CKP. Yang warna biru loreng kuning itu untuk pulser. Kemudian ada yang warna hijau, ini untuk green massa. Kita akan coba masukkan, colok lagi. Kita tes dengan menggunakan alat yang tadi, avometer digital. Dan juga nanti kita akan tambahkan sentuhan magnetnya untuk menyalakan dan juga mematikan lampu LED tersebut. Kita juga bisa gunakan alat pengecekan ini menggunakan test pen juga, tapi alangkah baiknya ya, seperti ini untuk mengecek sensor CKP nya. Kita coba tempelkan magnetnya pada sensor. Nah, di situ ada mati. Nanti ini bekerja saling bergiliran, mati hidup, hidup mati, itu bergiliran. Kita kasih tegangan di bawah dari 2,5 volt, maka akan nyala rata seperti itu, lampunya redup semua. Tapi dengan nyala yang rata, dikasih tegangan 2,5 plus minus 2,5 volt. Kita tinggikan tegangannya, nanti akan mati secara bergantian. Ini artinya sensor ini normal, bergantian, ada yang mati, hidup, mati semua, hidup. Kalau yang standby itu lampu untuk ini pulser untuk pengapian. Nah, untuk sensornya seperti itu, bergiliran, mati satu. Ketika tegangan itu dikasih tegangan 2,5 volt, maka dia akan rata. Ini cara pengecekan. Nah, ketika diturunkan, maka satu persatu akan tegangannya, ketika tegangan turun, satu persatu akan mati. Ini berarti batasnya 2,5 volt untuk input sensor CKP ini. Ya, kita akan pasang kembali ke spool atau alternatornya tadi, sensor CKP yang baru. Kita kencangkan, kemudian nanti spoolnya kita pasang lagi kedudukannya. Awas jangan sampai terbalik untuk pemasangan ini alternatornya. Kemudian kita kencangkan bagian spool dan pasang lagi magnetnya. Nanti kita coba apakah masih nyala atau tidak, karena motor ini ketika jalan dia akan mati-mati, dinyalakan hidup lagi, tapi nanti ketika di jalan terkadang mogok juga dan mengeluarkan kedipan 52. Yang kita rapikan lagi, kita pasang sesuai yang tadi. Kita coba untuk nyalakan motornya. Nah, hilangkan untuk kedipannya, tapi setiap
pergantian pada komponen sensor ini wajib dilakukan penghapusan kode kerusakan dan juga setting mode, setting ICM, dan juga setting mode ICM dan TP-nya harus setting. Setiap pergantian komponen sensor atau komponen mesin ini wajib. Yang pertama untuk penghapusan, yang kedua reset ICM, TP, dan sensor. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.